Hei, kali ini kenapa? Dari tadi muka murung terus, tidak senyum-senyum juga nih. Ada apa? Kalau ada masalah cerita. Ah, tidak kakak. Saya hanya ada sementara kepikiran. Hai, hari-hari mau tertekan. Bukan begitu, Frater. Dia punya cerita begini, kakak. Adik saya kemarin datang. Dia bilang kalau bapak di rumah sedang sakit. Jadi mau tidak mau, saya harus pulang. Bapak ada sakit apa kan? Kalau begitu nah, kakak minta izin saya. Romo pasti kasih. Bapak punya penyakit, saya juga tidak tahu. Soalnya selalu saya di seminari, mereka tidak menyampaikan apa-apa tentang penyakit yang Bapak alami. Sampai sekarang pun saya tidak tahu Bapak sakit apa. Tentang permasalahan perizinan, saya yakin Romo akan berikan. Itu pasti karena yang sakit orang tua kandung saya. Tapi ada satu masalah yang lebih besar daripada itu. Bahwa Bapak dan Mama tidak mau saya untuk lanjut lagi. Bukannya kakak punya 3 bersaudara? Iya, kami ada 3 bersaudara. Tapi saya anak laki-laki tunggal. 2 adik saya perempuan semua. Sekarang saya sangat dilema, Kak. Saya tidak tahu mau berbuat apa lagi sampai saat ini. Kau yakin dengan pilihan itu? Tidak ke arah jalan lagi, Sandro. Saya juga tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pikirlah dahulu, Pet. Kau keluar sia-sia. Sudah bergulat dengan begitu banyak tahun-tahun kesesakan ini. Kita kan sudah janji. Kita jalan bersama di jalan panggilan ini. Bagaimana mungkin kau biarkan kami jalan sendirian? Kau malah berpikir. Sandro, saya itu selalu pikiran. Dan supaya kau tahu, setiap hari saya selalu berpikir tentang ini. Bahkan sampai terbawa mimpi. Dan kau kira ini mudah? Kau tahu sendiri, kalau bapak saya mempunyai keinginan yang keras dan mati-matian supaya saya menggantikan dia dari pemimpin, dari tulang punggung untuk keluarga. Lalu saya harus bagaimana? Hanya ini cara yang bisa membuat ayah saya bahagia. Apalagi kau tahu, bapak saya sedang sakit. Sandro, tidak ada cara lain lagi. Saya harap kau harus lebih bijak. Saya membantu kau supaya bisa memilih jalan yang terbaik. Saya berterima kasih untuk semuanya. Untuk niat baikmu. Kau enak. Ada kakak laki-laki. Dan dengan begitu kau menyamakan kehidupanmu dan kehidupan saya. Itu berbeda, Sandro. Jalanmu bukan jalanku. Saya tidak berpikir kita sama. Tapi saya membantu kau supaya berpikir lebih bijak. Kau harus memilih jalan yang terbaik. Itu saja. Mungkin ini jalan yang terbaik. Minta maaf, Sandro. Saya tidak bisa jadi orang yang
yang bisa merepati. Ay, pasti berat kok masalah. Terlalu berat. Terus sekarang rasa kepala kayak mau pijat. Saya juga dalam posisi yang sama. Kakak kenapa? Kakak do anak tunggal kok? Perasaan kakak ada laki-laki mah. Bukan itu. Kalian kan tahu seperti bapak tidak ada lagi. Baru saya anak pertama. Saya tidak tega lihat saya punya mama kerja sendiri, banting tulang. Baru saya di sini duduk santai-santai makan pangeran. Adai pangeran. Masuk ke pangeran, sir. Pokoknya itulah. Tapi ini menjadi sebuah beban besar bagi saya. Saya tidak mau melihat mama susah. Apalah guna kalau saya anak pertama baru tidak bisa kasih bahagia keluarga. Kalau anak yang begitu mah kasih gantung dia punya leher dan batu hilang, kasih tenggelam di laut sana sana. Lautan lah, lautan kenangan kok. Kalau menurut kakak bagaimana? Saya turut berduka cita, Don. Saya tahu ini berat untukmu. Saya berharap kau harus tegar. Kita yakin bahwa ibumu mendapat tempat yang baru, tempat yang bahagia di alam sana. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya bisa tegar dengan situasi yang seperti ini? Saya bahkan merasa bahwa sekarang saya tidak lagi mempunyai tempat untuk berpijak, Sandro. Don, masih ada kami di sini. Masih ada saya yang menampung segala sakitmu. Masih adikmu yang selalu mendoakanmu. Dan kau masih bilang kau sendirian. Sekarang saya harus memutuskan. Saya dihadapkan pada keputusan sulit ini. Saya harus meninggalkanmu berjalan dalam jalan panggilan yang sulit ini sendirian. Dan juga saya harus memilih. Apa saya harus membiarkan adik saya bertarung dengan nasibnya yang entah? Maaf, Sandro. Saya tidak mau memilih. Tapi situasi ini menuntut saya untuk memilih. Kau tidak harus memilih. Kau jangan mengorbankan rasa salah ini dengan segala nasibmu. Mari kita jemput cita-cita kita. Demi ayah dan ibumu, demi adikmu, dan demi segala yang membuatmu terluka. Kau tidak mengerti, Sandro. Kau tidak akan pernah mengerti.
Kau tidak akan pernah paham bagaimana rasanya jadi saya, Sandro. Bagaimana hidup di dunia dengan kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang kau inginkan. Kau mudah berkata begini, karena jalan hidupmu baik-baik saja. Kau mudah berkata begini, karena kau ditakdirkan untuk hidup tanpa masalah yang besar, Sandro. Lihat, Bet. Apakah pernah kau merasa pundakmu terbebani dengan tanggung jawab yang begitu besar? Kau lihat saya. Apakah kau pernah merasakan jantungmu ditusuk dengan kenyataan yang begitu pahit, Sandro? Tidak. Kau tidak akan pernah paham. Bahkan, kau mungkin tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya. Tapi kita kan sama-sama sudah berjanji. Persetan dengan janji itu. Sandro, kau harus tahu satu hal. Bahwa tidak semua janji harus ditepati. Maafkan saya, teman. Saya berhenti di sini. Adik, saya sebagai tingkat 6, sebagai kakak kalian, saya pun tidak memiliki nasihat yang pas untuk kalian. Tetapi pilihlah pilihan yang terbaik menurut kalian. Mengikuti Tuhan itu bukan suatu perkara yang mudah. Jalan Tuhan itu sepi. Kita perlu membuka telinga hati kita untuk mendengarkan suara yang bekerja dalam pilihan-pilihan manusia. Tetapi kalau masih mungkin, perjuangkanlah apa yang ingin kalian perjuangkan. Berusahalah. Sebab yang terpenting itu kita berjalan bersama Tuhan, bukan berjalan dengan pilihan manusia. Dengar itu Arnold, Nino, dan yang lain juga. Pada mulanya Allah menjadikan kita semua baik adanya, hingga kejatuhan mengaburkan semua. Apakah ia patut disalahkan akan semuanya itu? Tuhan datang sore ini dengan langkah-langkah halus dalam bayang-bayang. Tinggallah bersama kami walaupun sehari, sebab iman kami belum sebesar biji sesalju. Memindahkan luka pun kami tak mampu, apalagi memindahkan gunung. Maka terjadilah pada kami menurut kehendak-Mu. Malam kakak. Ya. Pesan apa? Kopi hitam 1. Kopi hitam kakak. Kak, tanpa gula ya? Tanpa gula. Iya. Ini sih. Pada akhirnya masalah terbesar dari kehidupan ini adalah memilih. Saat pilihan itu dibuat, semua baik dan buruk akan semakin sibuk untuk mengikuti manusia. Tetapi, bila manusia mampu menggunakan telinganya untuk mendengar
mendengarkan suara Tuhan, ia tidak perlu cemas.